Yuk disimak protokol isolasi diri sendiri dalam penanganan COVID-19 dari PLT Gubernur Kepri. Kalau kamu sakit, tetap di rumah aja ya. Jangan pergi bekerja, sekolah, atau ke ruang publik. Kamu harus bisa mengisolasi atau memantau diri sendiri. Kalau kamu ragu, kamu bisa kok laporin ke puskesmas terdekat tentang kondisi kesehatan kamu. Berapa lama waktu yang diperlukan untuk isolasi diri sendiri? Jawabannya adalah 14 hari, sampai diketahuinya hasil pemeriksaan sampel di laboratorium. Ini dia yang harus dilakukan saat isolasi diri. Yang pertama, tinggal di rumah aja. Yang kedua, gunakan kamar terpisah ya. Yang ketiga, jangan lupa untuk selalu menggunakan masker selama masa isolasi diri. Yang keempat, yuk lakukan pengukuran suhu di setiap harinya. Yang kelima, hindari pemakaian bersama ya, seperti peralatan makan, perlengkapan mandi, dan spray. Yang keenam, terapin perilaku hidup bersih dan sehat ya. Yang ketujuh, berada di ruang terbuka dan berjemur di bawah sinar matahari itu penting dilakukan setiap pagi. Yang kedelapan, jaga kebersihan rumah dengan cairan disinfektan. Dan yang terakhir, yuk hubungi segera fasilitas pelayanan kesehatan jika sakit memburuk untuk dirawat lebih lanjut. Bagaimana ya ciri-ciri orang dalam pemantauan atau biasa disebut dengan ODP? Yaitu ketika seseorang tidak menunjukkan gejala tetapi pernah memiliki kontak erat dengan pasien positif COVID-19 dan atau orang dengan demam atau gejala pernafasan dengan riwayat dari negara atau area transmisi lokal. Apa ya yang harus dilakukan saat pemantauan diri sendiri? Yang pertama, lakukan pemantauan diri sendiri di rumah. Yang kedua, lakukan pengukuran suhu setiap hari ya. Yang ketiga, jika ada muncul gejala, laporkan segera ke petugas di puskesmas terdekat. Dan yang keempat, jika hasil pemeriksaan sampel positif, maka lakukan isolasi diri sendiri. Apabila memiliki penyakit bawaan berdasarkan rekomendasi petugas kesehatan, maka perlu dilakukan perawatan di rumah sakit. Lalu, gimana caranya supaya kita tidak tertular COVID-19? Ini dia cara-caranya. Yang pertama, sering-sering cuci tangan ya, pakai sabun dan air mengalir. Yang kedua, tutup mulut dan hidung saat batuk dan bersin, bisa dengan tisu atau lengan atas bagian dalam yang tertekuk. Yang ketiga, jaga jarak sosial setidaknya 1 meter dengan orang lain. Yang keempat, hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut sebelum mencuci tangan. Dan yang terakhir, jika mengalami demam, batuk, dan sulit bernafas, yuk segera cari perawatan medis. Jadi, siapa dong yang tepat menggunakan masker? Masker digunakan oleh orang dengan gejala pernafasan, orang yang memberikan perawatan kepada individu dengan gejala pernafasan, dan petugas kesehatan. Ingat ya, masker medis tidak diperlukan untuk anggota masyarakat umum yang tidak memiliki gejala penyakit pernafasan. Lalu, bagaimana cara menggunakan masker yang baik dan benar? Ini dia tips-tipsnya. Yang pertama, pastikan masker menutup mulut, hidung, dan dagu. Yang kedua, bagian masker yang berwarna berada di depan ya. Yang ketiga, tekan bagian atas masker supaya mengikuti bentuk hidung dan tarik ke belakang di bagian bawah dagu. Yang keempat, lepaskan masker yang telah digunakan dengan hanya memegang tali dan langsung dibuang. Jangan lupa cuci tangan setelah membuang masker. Yang kelima, hindari menyentuh masker saat menggunakannya. Dan yang keenam, jangan gunakan kembali masker yang udah dipakai ya. Gantilah secara rutin apabila kotor dan basah.